Nah, saya bertanya, bukan soal kamu kuliah di mana, setelah kuliah ngapain. Nah, kita harus menemukan jawabannya sebelum bertanding. Animpiade Animation for All. Kalau Anda lihat Roda Pantura itu seorang penyair yang membuat film. Sehingga di situ bahasa visualnya itu sangat kuat sekali. Hampir nggak ada kata-kata. Nggak ada kata-kata. Mungkin Anda pernah nonton Wall-E. Nah, Wall-E kan juga tampak, tapi di situ sudah berbicara. Dan ini dengan warna, dengan visual, Anda harus nonton itu. Dan kalau nanti lihat karya-karyanya Mas Iza, mostly seperti itu. Karena saya sih lihat bahwa dia juga membuat suatu puisi, membuat cerpen, membuat karya tulis, sehingga paling tidak membahasakan itu akan berbeda dengan seorang, katalah saya seorang animator atau seorang sutradara yang membuat film atau membuat animasi dari cerita orang lain. Persepsi akan berbeda. Ininya akan cara penampilan sudahnya berbeda. Saya lahirnya kan dari seni rupa. Itu dia, dan benar-benar menggunakan itu untuk karyanya. Iya, apa yang ada sih. Apa yang nggak ada. Iya, itu dia. Di kampus seni itu kita dibiasakan tiap hari ketemu kanvas kosong, Pak. Jadi kalau kita nggak punya namanya semiotik terhadap isu sosial lingkungan, kita mau gambar kanvas kosong, kamu harus isi dengan satu frame kayak gini. Nah, kalau cerita dengan film pendek mah gampang. Iya, lukis itu satu frame harus ketemu semua. Dan sudah bisa membuat membuat orang bertegur setengah jam loh di situ. Kalau lihat pameran seni itu, Pak. Itu ada satu lagunya itu ya. Iya. Where a picture tells 1,000 words. Iya. Kita lihat tuh bisa kita lihat ini 1 menit sampai setengah jam, 1 jam di depan satu frame loh. Kenapa orang tidak mau berubah dari situ? Karena imajinasinya, simbol-simbol atau semiotik yang ada di sini itu dia kembangkan sendiri. Nah, bicara itu Mas, apakah itu bisa dipelajari atau memang itu bakat nanti given? Karena kalau saya katakan seorang animator itu kan harusnya akan lengkap ya. Tapi kan nggak semua orang begitu. Mereka yang penting api semua menggerakkan. Kadang-kadang mereka kan hanya bisa menggerakkan saja, tapi nggak ada soul, nggak ada roh, nggak ada yang mereka benar-benar. Nggak ada alasannya ya. Iya, dia. Itu dia. Nah, karakter itu kan artinya kepribadian. Ya. Jadi sebenarnya gambar itu, kalau kamu sudah punya kalimat di dalam kepala, maka gambarmu akan semakin detil. Misalnya kamu gambar botol ini, harus ada dulu kata-kata sebuah tabung yang berbentuk silinder, ada tutupnya hitam, lalu ada stikernya, tulisannya ini, kopinya tinggal separuh, bayangannya dari. Nah, ketika apa yang kita lihat ini kan ditransfer ke otak, baru kita. Nah, kalau kamu nggak punya teks, kalimat untuk mengubah benda material ini menjadi kalimat lalu menjadi sebuah gambar, ya nanti. That's the point. Jadi harus bisa mendescribe ya, mendeskripsi. Sama ketika aku menggambar meja itu nggak sekedar papan kotak ada kakinya, tapi kalau kita lebih detail lagi, meja itu pakai sistem join atau paku atau mau pakai pasahut ya. Itu kan kalau semakin detail kita mengobservasi benda, maka semakin detail apa yang kita. Hingga termasuk bahannya itu apa. Dan bahannya itu cuma satu, pertanyaan, filsafat. Filsafat itu untuk mencari jawaban yang jawabannya berupa pertanyaan. Jadi seorang animator tidak hanya sekedar menganimate, tidak hanya sekedar menghidupkan saja, menggerakkan saja ya. Kalau saya bahasanya, karena anime itu menggerakkan. Tetapi ada the reason behind itu loh yang harus dipahami. Kenapa kok dia begitu? Nah, ini kan ada yang harus nangkep. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Iza itu kan seperti itu. Jadi banyak filosofi ya. Ujungnya kan nanti puzzle-nya lengkap ketika kita udah mengenal diri kita sendiri, karya kita jadi. Kalau kita belum mengenal diri kita sendiri, ambok sampai kapan nggak jadi karya yang utuh. Ya cuma potongan-potongan. Yes, yang penting jadi. Iya, hidung kita kayak gini tuh kenapa nggak kayak orang bule misalnya yang mancung gitu. Coba aja dimancungin dikit, mesti napasnya susah.
Ya. Apalagi di daerah panas ini. Iya. Terus kenapa kulit kita seperti ini? Mata kita hitam aja, saya bikin di YouTube channel saya. Itu kenapa? Karena kita tinggal di daerah tropis. Daerah tropis itu sangat kontras cahayanya dan matahari bersinar sepanjang tahun, maka spektrum warnanya lebih lengkap daripada orang Eropa yang Ada salju. ada salju, mereka matanya bening kayak itu. Mereka malam yang labu-labu itu mereka lebih jelas. Nah kita udah malam udah kayak ayam. Nah, makanya mereka kesini, mereka pakai kacamata. Kacamata itu desain karena orang bule yang membuat kebutuhannya kan. Iya. Nah, kalau kebutuhan kita dulu mau merancang kacamata paling pakai karet pak, nggak di hidung kan. Kenapa? Karena kacamata ada kaitannya gini karena hidungnya mancung. Iya. Nah kalau di kita kacamata ditemukan di Asia pasti mungkin pakai karet kayak kacamata renang gitu. Nah itu dia yang orang ganjel. nggak ada ganjelnya. Iya. Terus saya kembali lagi untuk menekankan ini. Jadi pada saat kita mendapatkan sesuatu, kita membuat karya, animasi, tidak hanya sekedar oke, ini storyboard, ini ceritanya, ini desain karakternya, tetapi kita juga harus mendalami juga ini karakternya seperti apa, kemudian juga Latar belakangnya, latar belakangnya nanti seperti apa, sehingga paling tidak bisa benar-benar meresapi ya, yang nantinya akan bisa diterima oleh audiens, oleh penonton, oleh audiens. Harus ada narasi dulu ya. Itu dia narasinya ini kan bisa jadi tergambarkan pada karya dia, karya visual dia, yang nanti walaupun persepsi nanti audiens itu bisa bermacam-macam tergantung dari referensi mereka kan. Tetapi secara general kan ada satu kesamaan nilai yang sama gitu kan. Itu yang harus di film Roda Pantura itu hampir kayak novel. Bahasa itu menunda orang berkomunikasi sebenarnya. Ya, kalau bahasa yang paling universal itu kan gestur. Ya. Dulu kan. Tapi kalau malam kan nggak ada, akhirnya ada suara. Terus jadi makan. Bahasa banyak. Jadi kita ini terkendala sama bahasa. Nah, bahasa yang paling universal adalah bahasa tubuh. Di film itu saya eksperimen bagaimana bahasa tubuh lewat sound, visual, bahkan ekspresi itu orang bisa berimajinasi apa aja kayak novel. Ketika saya mau dan itu bebas ya? Bebas. Cerita yang ada di situ sebenarnya cuma trigger aja sih. Kayak lukisan tadi loh. Ya. Ini abstrak nih, sebenarnya nggak penting ini apa artinya. Tapi ketika kita melihat kita ingat saudara kita. Persepsi kita apa, referensi kita apa yang muncul kemudian kayak di trigger gambaran lukisan itu. Jadi masuk animasi itu. Karya itu kan nanti kan beda lagi kalau karya itu memang untuk dijual. Kalau ini kan karya yang sangat pribadi. Artinya sebagai karya individual. Nah, individual ya karepku. Yang penting gitu aku bisa mencurahkan ini semuanya. Tapi begitu bicara tentang komersial, pasti akan berbeda. Berbeda. Ini ya. Artinya kan harus bisa mengurangi atau melepaskan ego. Iya. Is that difficult, Mas? Enggak susah. Gini, kalau sudah produksi, jadi kalau mau berdarah-darah itu ketika kita praproduksi. Ya. Jadi kalau mau berdarah-darah bisa lama, bisa gontok-gontokan. Nah, kamu mempertahankan idealisme itu ketika pra. Kalau sudah diproduksi, apalagi udah dipublish, kamu udah terserah penonton. Nah, saya melihat bahwa saya akan mempertahankan sejauh apapun yang ketika ini harus didiskusikan dengan industri. Nah, itu. Jadi nanti tinggal betah-betahan argumen aja. Pada waktu pembuatan Roda Pantura itu pre-produksinya berapa lama? Hampir setahun, 200 juta. 1 tahun itu sudah jadi? Oh belum, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun kan? Artinya pre-produksinya berapa lama, kemudian produksinya berapa lama? Pokoknya total 2 tahun. 2 tahun. Kenapa pada saat itu saya merasa ini debut film pertama saya. Jadi ini film harus saya banget, harus signatur saya. Ya. Dan orang lain nggak bisa bikin atau touch. Nah, satu hal yang kita punyai dari nenek moyang kita adalah artistik. Itu jadi peninggalannya itu bukan berupa material, tapi rasa artistik itu. Bagaimana
suara gamelan, suara Ya, lingkungan ya. itu. Dan jadi nggak cuma melulu karakternya diceritakan, tapi lingkungan di Indonesia ini mempengaruhi karakter ini bekerja. Nah, misalnya contoh di film Spider-Man First itu, kalau baca gitu, Morales itu didesain dulu. Nah, si Morales ini kira-kira lingkungan seperti apa ya yang cocok dia? Nah, berarti kalau kita bikin film nggak cuma asal backgroundnya tuh harus punya simbol. Dalam satu frame itu every frame is painting. Misalnya dalam satu frame still gitu, kita mau menggambarkan bahwa dia orang kalangan menengah ke bawah, dia orang nggak punya, terus orang-orang biasa ya. Backgroundnya mungkin dapur yang agak kotor-kotor yang atau ya apa itu ciki yang murah-murah kan itu udah kelihatan. Jadi nggak melulu cuma bagus tapi harus ada meaningnya. Ya. Dan setiap warna kalau kita belajar seni rupa Itu yang aku lihat salah satu kelebihannya itu karena warnamu itu sudah sangat berbicara, sangat bercerita. ada yang sebenarnya yang belum produksi itu aku ada 7 film. Ini yang satu ya pertama ya yang kedua langsung sekatan itu yang sekatan itu. yang ketiga kosong film panjang. Nah, cari orang Indonesia independen yang bisa bikin film panjang. Dan itu durasinya kan belasan kan? Artinya belasan Enggak ada yang di bawah 10. 18, 22, 77. 77 menit yang berarti. 77 menit. Iya. Berarti kan sejam lebih. Iya. Tapi aku yang salut dari apa yang membuat itu orang betah untuk nonton sampai akhir. Iya. Karena hampir kayak nggak mau berhenti itu karena what's next ya? Apa ya? Iya. Terus ditunggu-tunggu gitu. Iya. Ada sesuatu yang ditunggu. Itu yang kamu kurang ajar itu, Mas. Iya. membuat orang itu penasaran gitu, curious ya, untuk bisa sampai pada akhirnya dan di luar. Ya, kayak orang masak sih sebenarnya. Iya. Masak itu kan kalau kamu mau masak, kamu mau mikirkan mau masak sayur asem misalnya. Bangun tidur aku mau masak sayur asem. Begitu kamu lihat kulkas, ternyata kok isinya bukan bahan sayur asem. Kamu menyesal. Nah, saya enggak buka kulkas dulu. Oke, ini ada gabungan asem, oseng-oseng dan lodeh. Karena bahannya Ada itu. Nah, saya memanfaatkan teman-teman, ya kalau saya mau nyari animator yang sekelas Mas Ari, betul Surabaya, yang modalnya bisa di atas 10M, saya nggak punya itu. Nah, saya akhirnya menemukan orang-orang di Indonesia itu semua orang waktu kecil pasti dulu ikut lomba mewarnai. Oke, ya. Berarti semua anak kecil itu artis. Ya. Nah, saya nyari orang yang suka menggambar atau mewarnai. Nggak penting kamu sekolah animasi atau At least itu ya. at least itu. Nah, nanti yang animasi ya saya ada 1-2 orang yang memang dia Jago. atau yang dia sukanya outline mewarnai males. Oke. Ya udah. Jadi saling melengkapi. Saling melengkapi. Dan nggak usah memaksa. Ya, satu ketika 77 menit diproduksi cuma 10 bulan. Wah, 10 bulan dan hasilnya sampai ke festival karena gini, 77 menit cuma 10 bulan. 10 bulan. Kalau ini Bagusnya. karena Anda sudah punya pengalaman 17 menit Enggak. dengan 2 tahun. Jadi nggak pakai manajemen biasa, Pak. Ini manajemennya, tak cerita sedikit. Oke. Waktu Lalu nanti kita juga ke arah sana. Iya, waktu saya pulang ke Gunung Kidul tempat sumber saya, waktu itu tahun 80-an, 86, bapak saya itu punya 3 anak, saya nomor 1, 2 adik saya itu masih kecil, 1 ini masih bayi. Waktu diajak dari Panggang ke arah pantai itu ada 5 kilo, 5 kilometer dan harus jalan kaki, mau nggak ada kendaraan. Iya sih. Mungkin kayak gini kan. Susahnya di Gunung Kidul. Bagaimana caranya bapak saya dengan ibu saya lalu 3 anaknya ini jalan kaki sudah 5 km. Kalau gendong semua pasti kaki bapak saya kan. Ya paling kan bisa, tapi sampai berapa kilo? Iya. Salah satu caranya adalah diajak bermain sama bapak saya. Ayo nih, itu nanti ke tempat simbah, belalang sama kupu-kupu itu kita taruh di satu kandang. Nah, ayo, jobmu adalah mengumpulkan belalang dan kupu-kupu sepanjang perjalanan. Nah, nggak kerasa
seneng nyampe 5 film. Di produksi animasi juga begitu. Pertama gini, duitnya nggak banyak. Tapi bagaimana teman-teman tuh kebutuhannya terlampau, tercukup. Contohnya misalnya, saya nggak mau membayar animator saya di bawah UMR, minimal UMR, minimal belum nanti plus-plusnya plus makan ya. Nah, saya bilang bahwa oke, kebutuhanmu kalau kamu tak hire 10 bulan, katakanlah UMR-nya Jogja itu Sleman itu 1,8, nah 1,7. Nah, oke, kamu tak bayar 1,8. 10 bulan ini kamu butuh apa sih? Aku mau TAS, aku butuh iPad. Oke, berarti katakanlah 1,8. Ini karena jadi saya tidak, ini sangat tidak standar sebenarnya. Tapi saya bilang mereka masing-masing punya cara. Iya, ini cara nih Mas Hiza untuk bagaimana mengelola studio. Iya. Akhirnya gini, kamu butuh apa? Saya mau TA, butuh iPad. Oke, selama 10 bulan kamu akan dapat 18 juta. Belum nanti makannya, plus dan lain-lain. Kamu butuh iPad, besok beli. Jadi gajinya separuhnya di awal, di minggu pertama kerja. Kenapa? Kalau kamu butuh motor, ayo sekarang kredit aja. Jadi dia fokus tidak ada nggak kepikiran semua totali sudah sampai dengan catatan ini akan menjadi milikmu sepenuhnya sampai proyeknya selesai. Kalau ada yang 12 bulan mau beli motor, ya udah kreditkan motor aja. Jadi dia ya bisa kuliah jamnya sekarang mungkin, karena yang penting bukan sibuknya aja selesai. Nah itu yang cara yang saya pakai pada saat itu. Tapi begitu ada proyek yang lebih besar, saya tidak akan memperhatikan. Iya, masing-masing kan berbeda-beda. Sama lah, pipeline-nya kan juga berbeda, ya kan? Pipeline-nya berbeda-beda. Ada yang anak umur baru 20 tahun gajinya bisa sama dengan yang sudah senior, ada sampai 3,5 juta per bulan. Tergantung dari kualitas mereka ya, kapabilitas mereka ya. Oke, sebelum saya nanti masuk ke saya, artinya ini mumpung kita masih di dalam karya-karyanya Mas Hiza ya. Kan tadi ada Roda Pantura, kemudian ada Los Enskater, kemudian ada Kosong. Itu kan kalau saya lihat kan itu indie semua. Iya, artinya indie, bukan mainstream gitu. Duitnya dari mana? Nah, itu loh Mas. Artinya kan, soalnya biaya produksi kan butuh duit. Seperti tadi sampai 200 juta, ya kan? 200 juta, bahkan pasti lebih dari hampir ratusan juta seperti itu. Dari mana bisa dapetin seperti itu gitu? Paling nggak mereka kan pada penasaran, mereka bikin IP-nya sendiri, mereka bikin ininya aja kadang-kadang juga. Ya, kalau ngomongin duit kan memang duit itu kan sebenarnya games. Itu hanya salah satu bentuk rezeki kan duit. Duit itu kan cuma betul sebenarnya. Rezeki itu nggak melulu duit, kesehatan itu rezeki, teman itu rezeki kan gitu. Nah, saya malah balik bertanya ke Pak Yudo, setelah punya duit mau ngapain? Karena pasti punya duit. Saya kalau ditanya sekarang di dompet saya mungkin cuma beberapa ratus ribu. Masih saya punya duit nggak? Punya, tapi belum nyampe di dompet duit. Mungkin pertengahan tahun atau tahun depan. Jadi saya tidak pernah pusing dengan yang namanya duit. Karena yang penting buat saya adalah saya diberi waktu sama kesehatan. Itu dia. Iya. Nah, itu saya bertanya, bukan soal kamu kuliah di mana, setelah kuliah ngapain? Nah, kita harus menemukan jawabannya sebelum bertanding. Kalau kita mau pitching nih, aku kalau mau pitching cuman mau kalah, aku nggak pitching. Sudah harus punya alasan. Sampai pasti akan dapat. Iya, pasti dapat. Jadi setiap pitching yang saya ini pasti dapat. Ya kita kan tinggal merasakan energi aja, Pak. Simpel aja sih kalau nggak enak gitu. Nah, selama ini dari ketiga film itu dari mana? Nah ini spiritnya ya. Baru spirit, belum nanti aplikasinya. Oke. Ketika spirit itu sudah nyampe, yang lain itu kan nanti melengkapi, Pak. Banyak funding, jadi kayak magnet gitu ya? Ya magnet. Kalau kita nggak punya power, kita nggak punya magnet, orang nggak akan datang ke kita loh, Pak. Iya. Pak Yudo dari siapa? Ya 10 tahun yang saya kenal, 11 tahun ini, kalau nggak punya magnet yang tinggi, siapa yang mau datang? Nah itu kan sebenarnya sudah kita miliki sejak kecil, energi itu. Iya. Sama kayak cuma dimanfaatkan atau tidak? Kamu sadar atau enggak? Itu.
Iya, kamu ngecas nggak? Ngecas energi itu macam-macam. Kalau baterai itu kan di kabel listrik. Kita kan dengan apresiasi di dalam. Iya. Di Atau support. punya karya. Punya karya. Ada yang ziarah ke makam-makam. Saya sudah melakukan Iya, itu. iya, iya. Itu kan tinggal coro aja kok. Spiritnya aja Iya. kan gitu. Artinya secara mental kan kita siap untuk itu Siap. dengan whatever dari Setelah itu, yang lain tuh tampak mudah. Sama ketika kita lihat peta, Pak. Lihat peta itu saya selalu melihat dari kecil peta itu bahwa cuma 2 cm, 3 cm. Jadi kalau saya kelak ke Eropa adalah 10 cm. Jadi kita harus berpikir big image-nya dulu. Jangan mikir, aduh gue paspornya gimana ya, duitnya gimana. Nah setelah saya ketemu, saya udah nyampe, itu ada pepatah Bugis mengatakan, sampailah engkau di tujuan sebelum engkau berangkat. Oh, Nah itu, kalau udah sampai baru kita pikir teknis. ya. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya start from the end. Iya. Jadi nek mau bikin film, cari endingnya dulu deh. Kalau udah ketemu endingnya yang lain gampang. Kalau belum ketemu endingnya kamu akan muter-muter. Kapan mengakhiri? Nah saya selalu dari yang terakhir 5 tahun biasanya. Nah film saya harus jadi dulu di pikiran saya. Tanpa siapapun. Nah setelah itu ada yang namanya funding dan kita pintar bikin proposal. Oke. Ada- Artinya sudah tahu Sudah istilahnya. tahu. Jadinya nanti seperti apa sehingga menggambarkannya sudah tahu sehingga menjelaskannya sudah Iya, jangan kamu kuliah malah ngamen cari duitnya di pinggir-pinggir itu. catat ya. Dia tuh kuliah itu ya punya bahasa, punya tool untuk bikin proposal. Nah kita kan orang-orang yang akademis ya. Nah kita harus cari cara gimana. Oke, pasal undang-undang dulu. Setiap warga negara kan punya hak untuk ya satu namanya berprestasi dan dapat funding. Kan ada itu pasalnya. Ya kita harus tahu hukum juga. Berarti kalau saya membawa nama Indonesia harus nyumbang saya. Gimana pun caranya. Nah itu yang saya jadikan titik balik. Ketika saya dibiayai sama IFI, France Institute di Prancis, di Annecy, dan Goethe Institute dari Jerman. Masa ini nggak biayain? Saya buat nama Indonesia ya. Ya udah, di mana sih? Saya bergaul sama orang film, karena saya orang-orang animasi yang bergaul di orang film kan nggak banyak. Iya, film Jogja ini saya kenal semua, hampir semuanya saya kenal. Saya kerja ke RFD, ke Paguyuban Filmmaker Jogja. Saya melihat, dapat grantnya dari Puspa Film, dari Pedanka. Kalau dari sini kamu dapatnya cuma tiket, kamu nggak dapat makannya. Ya, ada yang dari tahu, Backcraft. ya. Backcraft aja pernah saya tolak. Nanti ceritanya Pak. Iya. Nah akhirnya setelah dapat itu, yang kita lakukan cuma ya udahlah, semesta bekerja kok. Semesta bekerja. Simpel kok. Kita hanya melakukan apa yang kita tahu. Udah. Setelah itu rezekinya dan lain-lain. Kalau dulu kamu menanam, pasti kamu akan menuai. Paling nggak dapat sisa. Ya ternyata benar kok. Nonton animasi